Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patricia Bunga Juwita Galan dengan NIM 2003-22027 akan mempresentasikan esai yang berjudul Peran Keluarga dalam Perkembangan Anak Usia Sekolah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah anak usia sekolah mencapai 248.442.956 jiwa. Tingginya jumlah penduduk dan kurangnya pendidikan yang diterima oleh banyak penduduk ini menjadi salah satu faktor yang kuat dalam menurunnya kualitas pada tahap perkembangan anak usia sekolah. Anak merupakan pewaris keturunan keluarga dan generasi penerus bangsa. Umumnya di Indonesia, anak diwajibkan untuk bersekolah 12 tahun pendidikan. Durasi pendidikan tersebut akan menjadikan kualitas diri mereka pada masa yang akan datang. Usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun ini merupakan umur yang paling rentan terganggu kesehatan mental pada si anak. Keluarga adalah suatu hubungan manusia yang saling berkaitan dan terikat oleh kebersamaan dan emosional. Tugas mengawasi dan membimbing tahap perkembangan psikososial pada anak ini dimiliki oleh setiap keluarga yang memiliki anak usia sekolah, baik anak-anak maupun remaja. Pada tahap ini, keluarga memiliki tugas mengenali dunia luar kepada anak, membantu anak untuk mampu bersosialisasi terhadap lingkungan luar, sekolah maupun masyarakat, memberikan dorongan terhadap anak agar mampu mencapai daya intelektualnya. Orang tua juga harus menyediakan fasilitas apa yang anak butuhkan untuk membangun rasa ketertarikan untuk beraktivitas. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam berhasilnya tumbuh kembang psikososial pada anak. Anak diharapkan kelak di masa yang akan datang akan menjadi sosok yang berkembang dan tumbuh dengan baik, yang sehat secara mental, fisik, emosi, dan sosial. Perkembangan yang optimal ini menjadi salah satu faktor terbesar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Terjadinya perkembangan psikososial pada anak ini menjadi salah satu tanda bagi orang tua bahwa anak sudah memasuki tahap perkembangan. Perkembangan psikososial ini dimulai dari bayi, batita, balita, anak-anak, prasekolah, sekolah, remaja, dan sampai nantinya akan menjadi orang dewasa. Tanpa kita sadari, industri dan rendah diri ini adalah perkembangan psikososial yang terjadi pada anak usia sekolah, di mana anak dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas rumah yang diberikan oleh orang tua dan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Kemampuan mengendalikan diri yang dimiliki oleh setiap anak berbeda-beda, bukan hanya pada anak yang berusia 6 tahun sampai 12 tahun saja, namun juga pada anak usia 12 tahun sampai 18 tahun. Apabila anak tidak mampu melewati tahap perkembangan pada anak usia sekolah dengan baik, maka kemungkinan yang terjadi adalah penyimpangan perilaku, di mana anak tidak ingin berbaur dengan sosial, tidak mampu mengendalikan diri, memiliki tingkat emosi yang tinggi, dan tidak ada keinginan untuk mau bersaing dengan anak lainnya. Anak juga dapat membangkang guru dan orang tua, tidak ada keinginan untuk mengerjakan tugas sekolah, memiliki kecenderungan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas atau malas, tidak mau terlibat dalam kelompok atau suatu keramaian, dan yang terfatal memisahkan diri dari sosial dan mengalami rendah diri. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membangun rasa pendekatan terhadap anak. Sesekali bisa dengan cara mengajak anak untuk sekedar mengobrol atau bertanya apa saja yang hari ini telah ia lakukan. Agar anak merasa nyaman untuk bisa terbuka dan menceritakan semua kegiatannya di hari yang telah ia lewati. Membangun pendekatan terhadap anak merupakan suatu hal kecil yang terkadang dilupakan oleh banyak orang tua, sehingga anak merasa tidak nyaman ketika berada di dekat orang tua dan menciptakan jarak khusus antara anak dan orang tua. Cara pendekatan dengan anak laki-laki bisa dengan cara mengetahui apa yang ia minati dan bakat apa yang ia miliki. Misal, ia menyukai sepak bola. Seorang ayah bisa mengajak anak laki-lakinya untuk bermain sepak bola sehingga anak merasa nyaman ketika berada di samping ayah. Begitupun dengan cara pendekatan orang tua dengan seorang anak perempuan.
Sang ibu bisa sekedar mengobrol secara dekat tentang hal-hal yang anak sukai atau bertanya tentang lingkungan ia bersekolah, bagaimana teman-temannya, bagaimana kesehariannya, karena anak perempuan cenderung memiliki kebahagiaan yang sangat sederhana. Dari pembahasan yang telah saya uraikan, dapat saya simpulkan, jika anak telah memiliki rasa nyaman terhadap orang tua, maka peran keluarga sudah terlaksana dalam kesehatan anak, baik fisik, mental, psikologi, maupun spiritual. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat berpengaruh besar dalam berhasilnya menjadikan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki kesehatan psikososial yang baik. Sekian esai yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.